Mama, hai Papa, welcome to Happy Kids. Kita mau membahas tentang mitos dan fakta mengenai berat badan si kecil. Yang pertama, berat badan pagi dan berat badan malam bisa berbeda. Fakta banget tuh. Jadi, berat badan pagi adalah berat badan terendah di mana si kecil belum makan, belum juga nyusu, ya kan? Jadi, pasti berat badannya itu akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan berat badan malam. Yang kedua, berat badan si kecil harus selalu di garis hijau. Itu mitos banget. Kita nggak boleh terus-terusan targetin si kecil harus selalu di garis hijau. Kita perlu melihat modal awalnya dulu, berat lahirnya berapa. Kemudian kita juga harus melihat tren naik kurva berat badannya. Jadi jangan sampai kita tidak mau melihat tren-tren yang lain, kita hanya targetin pokoknya anak saya harus di garis hijau. Yang penting tren berat badannya atau kurva berat badannya itu tidak satu garis lurus dan tetap naik, biasanya sih akan tetap aman. Boleh banget tren kurva berat badan ini didiskusikan dengan dokter spesialis anaknya. Jadi jangan sampai kita hanya menimbang berat badan tetapi kita tidak tahu cara interpretasinya. Yang ketiga adalah apakah betul kalau si kecil itu sedang sakit sebaiknya kita tidak menimbang berat badan dulu. Betul banget, karena anak kita yang lagi sakit biasanya nafsu makannya menurun. Jadi jangan dilihat dulu nih berat badannya. Biasanya kita menimbang hanya untuk menghitung dosis obat. Yang keempat adalah apakah betul setelah anak kita pipis atau pupuk berat badannya turun. Betul sekali, jadi berat badan itu benar-benar tidak stabil terus-menerus, berbeda dengan waktu. Jadi kalau anak kita setelah pupuk berat badannya turun itu normal banget. Setelah dia makan pasti berat badannya naik lagi. Setelah kita membahas mitos dan fakta ini, mudah-mudahan Mama dan Papa bisa memahami bahwa kita wajib banget memastikan data berat badan si kecil itu seakurat mungkin. Jadi jangan sampai kita menimbang berat badan anak kita memakai baju yang super duper lengkap. Ada pakai jeans, kemudian pakai sweater, kemudian pakai sepatu, kemudian dia sambil pegang mainan. Nah, hal ini juga pasti akan membuat kita bingung untuk berat badan aslinya berapa. Kalau bajunya itu terlalu tebal, bahkan bajunya itu bisa hampir nyampe 500 gram. Jadi jangan sampai kita menimbang berat badan si kecil secara tidak akurat. Paling bagus menimbangnya itu tanpa baju sama sekali, tanpa popok sama sekali, agar kita bisa mendapatkan data berat badan si kecil yang sebenarnya. Jadi apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan kalau si kecil meronta-ronta tidak mau ditimbang? Tips dan trik ini bisa banget dilihat di kelas sukses MPASI di www.happykids.id. Di sana kita membahas tuntas tentang berat badan si kecil, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data yang seakurat mungkin mengenai berat badan si kecil dan juga cara menimbang si kecil. Selain dari itu ada demo masak, kemudian ada juga demo anak yang sedang makan. Jadi kita bisa melihat langsung solusi-solusi GTM yang bisa langsung kita praktekkan di rumah. Mudah-mudahan video ini membantu. Silahkan di-share, subscribe, dan like. Semangat terus Mama Papa!